sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia U23 masuk grup A di Piala Asia U23 2024. Akmal Marhali nilai sangat berat untuk tim berstatus debutan. Stefano Lillipali siap kembali ke timnas Indonesia saat dibutuhkan Shin Tae-yong. Segrup dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Qatar, Australia, dan Yordania sudah saling jajal kekuatan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia U17 dapat perundungan usai tersingkir dari Piala Dunia U17 2023. Tim pelatih jaga mental pemain. Berikan ultimatum atau pecat. Ketum PSSI Erick Thohir diminta jangan pecat Shin Tae-yong dari timnas Indonesia. Ini alasannya. Timnas Indonesia U23 masuk grup A di Piala Asia U23 2024. Akmal Marhali nilai sangat berat untuk tim berstatus debutan. Pengamat sepak bola Indonesia Akmal Marhali mengomentari hasil undian fase grup Piala Asia U23 2024. Mendapati timnas Indonesia U23 tergabung di grup A berdasarkan hasil undian itu. Akmal menilai, ini akan jadi tantangan sangat berat bagi timnas Indonesia U23 yang berstatus tim debutan juga di ajang Piala Asia U23 2024. Akmal Marhali mengatakan langkah timnas Indonesia dalam fase grup pastinya tidak akan mudah. Grup itu sendiri bisa disebut sebagai grup neraka untuk tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Ketiga lawan adalah langganan pada Piala Asia U23. Sementara itu, timnas Indonesia sangat minim pengalaman dalam ajang tersebut. Semua lawan pernah masuk 4 besar Piala Asia U23. Sementara itu, timnas Indonesia berstatus debutan, ucapnya. Akmal mengatakan timnas Indonesia U23 harus melakukan persiapan dengan maksimal untuk ajang tersebut. Dia nilai tim itu pun harus mencari lawan uji coba selevel dengan kontestan grup A agar punya gambaran kekuatan lawan nantinya. Timnas harus uji coba melawan tim yang punya karakter seperti ketiga tim itu, jelas Akmal. Ya, drawing Piala Asia U23 2024 sudah rampung digelar pada kemarin. Hasilnya, timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Bagaimana kesempatan kali ini timnas kita guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Stefano Lillipali siap kembali ke timnas Indonesia saat dibutuhkan Shin Tae-yong. Pemain yang saat ini membela Borneo Football Club ini mengakui tidak mempermasalahkan keputusan Shin Tae-yong soal pemanggilan pemain skuad Garuda. Menurutnya, pelatih memiliki pertimbangan sendiri dalam meracik skuad yang dia inginkan. Namun dia akan sangat bangga saat kembali bisa dipercaya kembali ke timnas. Kata coach, mungkin tidak percaya atau mungkin ada pikiran lain. Saya tidak tahu, tapi saya selalu bahagia main untuk timnas. Bangga untuk bermain dengan Garuda di dada, saya bangga sekali, tegasnya. Pemain berusia 33 tahun ini menilai ada satu momen yang tidak bisa dia lupakan saat membela timnas. Tepatnya saat Lillipali membela timnas U23 Indonesia di ajang Asian Games 2018. Saat itu dia sukses mencetak satu gol penting ke gawang UEA yang memaksa laga berakhir dengan skor 2-2 di waktu normal.
Skuad Garuda pada laga tersebut akhirnya kalah melalui adu penalti. Asian Games 2018 lawan UEA saat saya cetak gol menit terakhir. Lili Pali kali ini apakah akan dipanggil Coach Shin? Kita tunggu perkembangannya. Silahkan kasih komen di kolom bawah ya guys. Segrup dengan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024, Qatar, Australia, dan Yordania sudah saling jajal kekuatan dalam laga uji coba. Piala Asia U23 2024 sudah digelar pada Kamis 23 November 2023. Hasilnya Timnas Indonesia U23 masuk grup neraka yakni grup A bersama dengan tuan rumah Qatar, lalu ada Australia dan juga Yordania. Fakta menarik pun terdapat dari tim yang akan dihadapi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Ternyata, ketiga tim itu sudah saling jajal kekuatan dalam laga uji coba yang digelar beberapa hari sebelum drawing Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong sukses lolos ke putaran final setelah menang 2 kali kontra Turkmenistan dan Taiwan di babak kualifikasi. Rafael Struijk dan kolega membantai Taiwan dengan skor 9-0 sebelum membekuk Turkmenistan dengan skor 2-0. Namun karena ini baru pertama kalinya Timnas Indonesia U23 tampil di Piala Asia U23, maka mereka harus puas berada di pot 4. Hal ini merupakan suatu kerugian karena potensi bertemu dengan lawan-lawan berat. Berat sekali tampaknya langkah Timnas kita, silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Timnas Indonesia U17 dapat perundungan usai tersingkir dari Piala Dunia U17 2023. Tim pelatih jaga mental pemain. Psikolog Timnas Indonesia U17, Afif Kurniawan, menyatakan beberapa sempat pemain mengalami perundungan usai tersingkir dari Piala Dunia U17 2023. Tim pelatih pun berusaha menjaga mental pemain agar tetap baik-baik saja. Langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 memang harus terhenti di babak penyisihan grup. Mereka gagal lolos ke babak 16 besar usai hanya berada di posisi ketiga pada klasemen akhir grup A dengan raihan 2 poin. Kegagalan itu membuat beberapa pemain mendapat perundungan. Afif Kurniawan mengatakan ada beberapa pemain yang sangat terdampak dengan perundungan itu. Dia pastikan penanganan pun sudah diberikan untuk para pemain agar mentalnya tidak jatuh. Kita sudah seharusnya bersinergi. Kritik media sudah sangat konstruktif. Pelatih dan pengurus sudah mendampingi serta mengarahkan dengan baik. Tapi di media sosial tidak sedikit yang berkomentar negatif, tambahnya. Erick Thohir juga mengatakan Timnas Indonesia U17 tidak tertutup dengan kritikan yang datang. Namun dia minta kritikan yang membangun bukan malah hujatan karena pemain masih punya potensi untuk berkembang. Halo guys yang biasa menghujat atau yang tetap mendukung apapun timnas kita, silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Berikan ultimatum atau pecat. Ketum PSSI Erick Thohir diminta jangan pecat Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia. Ini alasannya. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan segera dievaluasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir.
Erick Thohir akan mengevaluasi Shin Tae-yong setelah melihat performa timnas Indonesia di 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong hanya mampu meraih 1 poin dari 2 pertandingan yang telah dijalaninya. Informasi mengenai Erick Thohir akan mengevaluasi pelatih asal Korea Selatan tersebut didapat dari postingan Instagram @football_Indonesia. PSSI akan mengadakan rapat dan memanggil semua pelatih timnas Indonesia termasuk Shin Tae-yong untuk membahas performa timnas yang sedang menurun di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Dunia. Tulis akun tersebut. Supporter timnas Indonesia pun meminta supaya tidak langsung memecat Shin Tae-yong, akan tetapi hanya memberikan evaluasi saja. Kasih ultimatum boleh pecat, jangan dulu, riskan ganti sekarang. Tulis akun @ci_bintang dikutip dari laman komentar postingan Instagram tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah.